Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna binimati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan sabitan wa yaqinan rasikhon wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutakabbalan. Wahayikum jami'an li tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memuji syukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di hari pertama Ramadan kita ditakdirkan bisa bersilaturahim, bertemu meskipun lewat media online dan sejujurnya bahwa ini sebenarnya kegiatan kajian duha ini sesuatu yang sudah kami rencanakan, kami bayangkan sejak lama, meskipun barangkali dalam eksekusinya eh, akhirnya teringatkan kembali menjelang Ramadan. Ala kulihal, alhamdulillah, semoga kita diistiqomahkan selama 30 hari ke depan, setiap hari pukul 9 sampai kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat di waktu duha. Kami akan menemani Akang, Teteh, Abang, Kakak sekalian untuk sharing sama-sama kita memaknai kehidupan ini khususnya di bulan Ramadan. Setiap hal yang sederhana, setiap hal yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan lewat eh, program Ramadan Terang ini bisa kita rengkuh, bisa kita reguk manfaatnya sebanyak mungkin. Nah, izin pada pagi hari ini kita akan memulai sesuatu yang Masya Allah berhubungan dengan apa yang sering kita dengarkan, dijanjikan juga kepada kita bahwasanya ketika seseorang menghadapi bulan Ramadan, kemudian dia bergembira dalam menyambutnya, maka insya Allah Allah mengharamkan api neraka menjilat kita. Meskipun menurut para ustadz hadis ini doif atau lemah dalam periwayatan, tetapi secara matan ini sesuatu yang insya Allah sahih dalam arti bermanfaat untuk kita sekalian. Akang Teteh rahimakumullah, mudah-mudahan sudah eh, tampil ya. Insya Allah kita pagi hari ini akan mencoba merenungi tentang perjalanan Ramadan kita. Bagi kita yang melaksanakan Ramadan sejak usia balik, barangkali ya, usia belasan tahun, sampai saat ini di usia kita masing-masing mungkin ada yang sudah mengalami Ramadan 10, 20, 30, 40, bahkan mungkin 50 kali sepanjang kehidupannya. Lalu dengan pengalaman Ramadan kita yang sudah berkali-kali seperti itu, kira-kira di titik mana kita sekarang di Ramadan saat ini? Apakah kita merasa bertumbuh lebih baik dari setiap kali kita melaksanakan Ramadan? Atau kita merasakan Ramadan yang sama-sama saja? Dan apakah kita barangkali bisa merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manakala kita melaksanakan Ramadan ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Jika hal tersebut masih muncul, masih menjadi renungan, masih kepikiran di benak kita sekalian, nah mudah-mudahan di pertemuan pertama ini kita bisa mencoba menemukan jawabannya. Karena Ramadan terang ala Bregnesia ini, insya Allah kita akan berbicara dengan metodologi tertentu. Kita akan berbicara masalah filosofisnya, tetapi juga kita akan berbicara masalah teknisnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mereguk manfaat sebanyak-banyaknya sekali lagi. Mengoptimalkan sistem Ramadan Anda, sebuah analisis input, proses, dan output menuju takwa. Jujur, dan ini sebuah kultur yang harus kita bangun.
bahwa materi ini terinspirasi dari tausiah Ustadz Salim Afilah, seorang ustadz dari Yogyakarta yang sudah menasional bahkan mendunia. Beliau menyampaikan dengan sangat indah gitu bahwa sesungguhnya lah kita harus mengevaluasi sejauh mana Ramadan ini berefek kepada diri kita dalam kehidupan kita. Meskipun tentu oleh karenanya kami sampaikan kembali karena tentu kami pun memiliki literasi interpretasi yang lain sehingga mudah-mudahan lebih utuh terhadap kajian mengoptimalkan sistem Ramadan ini. Akang teteh, abang kakak rahimakumullah, kalau kita hayati, maka sesungguhnya seperti yang tadi disampaikan ya, kita sudah melewati Ramadan berulang-ulang begitu. Nah, kalau seandainya kita merasa belum menaik, belum mencapai derajat takwa yang kita idam-idamkan, atau barangkali tentu tingkat ketakwaannya yang levelnya yang barangkali belum sepenuhnya menenangkan, memuaskan hati kita. Nah, mari kita bicara bersama pada kesempatan pagi hari ini. Dan rumusnya sederhana, jika outputnya error, kita harus memeriksa input dan prosesnya. Jadi kan sesungguhnya kalau kita renungi, Ramadan ini adalah sebuah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu di di tahun ke-15 kenabian atau tepatnya di tahun kedua Hijriah ketika beliau beranjak 2 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun tinggal di Madinah, maka barulah turun perintah saum Ramadan ini, tepatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan ternyata itu tidak sendiri, Akang Teteh sekalian, bahwa ketika turun perintah kewajiban saum Ramadan ini, maka Allah juga kurang lebih menurunkan 4 syariat besar yang lainnya. Di antaranya yang kita tahu adalah pemindahan arah kiblat. Kalau tidak salah itu di bulan sebelumnya, tapi hampir berurutan ya, di bulan Rajabnya. Kemudian setelah perintah Ramadan ini, kemudian Allah juga selain pemindahan arah kiblat, juga tentang perintah membayar zakat sama ini di bulan Ramadan atau Syawal tahun kedua Hijriah. Dan juga kita tahu bahwa di tahun kedua Hijriah juga terjadi peperangan besar, Perang Badar Kubro yang Allah wajibkan. Jadi pemindahan arah kiblat ini bab sholat, kemudian bab Ramadan, begitu ya. Kemudian bab zakat, kemudian bab jihad yang kata ulama sebenarnya eh, apa jihad terbaik itu di zaman sekarang itu adalah merupakan haji yang mabrur. Sehingga kalau kita renungkan bahwa Allah menurunkan nyaris 4 urusan, memperbaharui 4 urusan rukun Islam itu berturut-turut di tahun kedua Hijriah. Urusan sholat disempurnakan dengan pemindahan arah kiblat, begitu ya, dari asalnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian selain itu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum Ramadan, rukun Islam juga, kemudian urusan zakat, rukun Islam juga, dan urusan jihad fisabilillah yang wujudnya kalau di masa tenang sekarang itu adalah haji, rukun haji. Berarti itu adalah 4 rukun Islam, gitu ya. Selain tentu saja yang pertama adalah syahadat yang merupakan intisari dari seluruh ibadah tersebut. Nah, empat-empat yang lainnya turun itu di tahun kedua Hijriah. Tentu ini sesuatu yang sangat besar untuk kita renungi. Bahwasanya Ramadan ini berarti masuk dalam mekanisme rekayasa Allah untuk menciptakan suatu masyarakat baru. Mengapa saum Ramadan ini belum diwajibkan di masa-masa Mekah dan sebagainya? Karena mohon maaf mungkin waktu di Mekah fokusnya tentang tauhid, tentang keimanan, memperbaharui syahadat para sahabat gitu ya, kaum muslimin belum dibebankan dengan syariat-syariat besar yang kita sebutkan dalam rukun Islam tadi.
Nah, ketika hijrah ke Madinah, terbentuklah sebuah masyarakat baru, bahkan kaum muslimin mendapati ada yang disebut dengan masyarakat munafik gitu ya. Yang di Mekah tidak ada orang munafik itu, tapi di Madinah ada gitu ya. Ada juga orang Yahudi di Madinah. Kompleks sekali. Ketika Rasulullah dengan para sahabat sedang membangun sebuah masyarakat baru yang secara jumlah juga lebih besar, juga di daerah yang baru, maka turunlah empat syariat besar itu, rukun Islam tadi, dan salah satunya adalah Ramadan. Dan kita patut berhusnuzon billah, berhusnuzon kepada Allah bahwa Ramadan ini sebagaimana ditujukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang Ramadan ini dimaksudkan agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Anggap saja saya, kalau boleh, mencoba membayangkan dengan jumlah masyarakat yang sedemikian besar, maka Allah membuat sebuah pabrik, sebuah mekanisme untuk secara umum menjadikan kaum muslimin itu punya standar ketakwaan, harapannya mungkin sama meskipun tidak akan selalu sama karena hati setiap orang berbeda dan interpretasi setiap orang terhadap makna ketakwaan itu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi keimanan, kondisi hatinya, juga barangkali karakternya. Kita tahu beberapa sahabat ketika ditanya apa makna takwa berbeda-beda. Kalau Umar bin Khattab menjawab seperti kita berjalan di sebuah gang yang banyak durinya. Kalau ditanya kepada Ali adalah orang yang paling banyak mengingkati kematian, begitu kan? Banyak sekali sahabat tuh yang berbeda-beda menginterpretasikan tentang takwa. Tetapi secara umum standarnya sama gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, sekali lagi kita membayangkan kalau seandainya Ramadan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, mayoritas kaum muslimin melaksanakan Ramadan sebaik-baiknya, bukan tidak mungkin sebenarnya bahwa secara dominan masyarakat kita betul-betul akan berubah menjadi orang yang bertakwa, yang implikasinya adalah insya Allah akan membawa keberkahan buat kehidupan bermasyarakat dan bernegara di kita, membawa kemajuan. Sekarang yang salah satu ironi yang barangkali perlu kita renungkan bahwa mengapa kaum muslimin di Indonesia yang dinobatkan mungkin masih atau sekarang katanya turun jadi kedua ya, menjadi negeri populi apa populasi terbesar di dunia di Indonesia, itu mengapa sekarang belum juga beranjak menjadi negara maju, negara berkembang saja terus begitu ya. Ternyata salah satu hasil survei menyebutkan salah satu penyakit paling akut di bangsa Indonesia ini di kita yang ironisnya masyarakatnya mayoritas kaum muslimin itu adalah masyarakat kita dinilai sebagai orang yang hipokrit. Saya cari tahu apa itu hipokrit kurang lebih sama dengan masyarakat yang munafik. Mengapa? Karena ketika disurvei, apakah menurut Anda agama itu penting bagi kehidupan Anda? Maka nyaris mayoritas, mungkin 85% hasil survei, ini survei yang melakukan adalah orang luar ya, menyebutkan bahwa bagi masyarakat Indonesia agama itu hal yang sangat penting. Tetapi ironisnya, di survei lanjutan itu menyebutkan bahwa bahwa bangsa Indonesia juga menjadi bangsa yang salah satu mungkin paling korup di dunia. Juga masyarakat yang kemarin bahkan ada survei kita menjadi negara kedua terendah kalau tidak salah dalam kualitas pendidikan kalau tidak salah ya. Nanti coba dicari lagi di googling. Terendah kita kedua hanya kalah oleh Zambia kalau tidak salah. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik ya. Eh, ini sesuatu yang menampakkan fenomena itu. Secara pengakuan kita mengakui agama ini adalah sesuatu yang penting, tetapi secara praktek banyak perilaku kita yang bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Itulah mengapa barangkali negara kita belum maju. Dan itulah pula mengapa barangkali kita patut merenungkan apakah program Ramadan kita sejauh ini sudah berhasil atau belum.
Nah, kalau kita melihat fakta itu, anggap saja berarti harus ada yang diperbaharui di dalam Ramadan kita. Nah, kawan-kawan sekalian, ini yang coba akan kita perdalam pada kesempatan kali ini. Algoritmanya kan seperti ini, algoritma Ramadan itu. Kita coba membedah sistem ya. Jadi kalau dalam sebuah sistem, sebuah pabrik, industri, manajemen, sistem bakunya hanya tiga ini. Input, proses, output. Kita harus meyakini kalau inputnya bagus, prosesnya juga bagus, maka outputnya insya Allah bagus. Tapi kalau inputnya error, walaupun mesinnya prosesnya sebenarnya bagus, outputnya juga tidak akan bagus. Atau sebaliknya inputnya sudah bagus, tapi mesinnya, prosesnya, manajemennya tidak bagus, maka hasilnya juga tetap tidak bagus. Praktis kita harus menyadari bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita yang patut kita waspadai adalah urusan input dan proses ini. Karena apa? Karena kalau urusan hasil output itu semata-mata adalah hak prerogatif Allah. Saya sangat suka sekali dengan sebuah quotes, kita harus terbiasa untuk merencanakan amal, bukan merencanakan hasil. Banyak di antara kita yang sudah kelewatan mengatur kehidupan ini, organisasi, perusahaan, selalu yang dikejar itu adalah hasil. Yang ditanya itu adalah hasil, bukti, dan sebagainya. Padahal dalam keyakinan kita, yang namanya hasil itu adalah hak prerogatif Allah. Bisa jadi input dan prosesnya sudah benar, tapi kalau Allah menakdirkan itu ternyata tidak, bisa saja tidak terjadi. Bukan rezeki kita, bukan milik kita. Tetapi bagaimanapun, karena kita tidak pernah tahu apa yang ditakdirkan Allah bagi kita, sekali lagi, tugas kita hanya berupaya memperbaiki input dan proses yang itu memang menjadi domain kita. Kalau hasil, tawakal saja kepada Allah. Ketika kita sudah melaksanakan suatu amal itu dengan input yang baik, proses yang baik, maka serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita tahu ya ayyuhalladzina amanu. Inputnya adalah seruan Ramadan ini ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam. Nah, itu prosesnya. Telah diwajibkan kepada kalian saum. Ini proses yang harus kita lalui ini sebulan ini. Begitu kan? Kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tatakun. Itu adalah output hasil yang sudah dijanjikan oleh Allah supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tatakun, jadi orang yang bertakwa. Kalau kita merasa belum juga seperti itu baik secara pribadi atau secara komunal, mari kita bedah. Kira-kira di mana ini? Di mana ini kurangnya, di mana ini kelirunya? Mudah-mudahan jadi tafakur buat kita sekalian. Yang pertama adalah kita harus periksa dari sisi input. Pertama dari sensitivitas panggilan. Jiwa kita merasa terpanggil tidak? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Harus tergodam hati kita. Apakah kita adalah merupakan orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah itu? Karena minimalnya orang yang beriman itu wajilat kulubuhum barangkali. Merasa terpanggil, merasa bergetar hatinya. Ini ada sebuah analogi yang disampaikan oleh Ustadz Salim menarik sekali. Beliau suatu hari melaksanakan rapat sampai mungkin hampir tengah malam begitu ya. Kemudian besok subuhnya beliau harus segera pergi ke bandara. Maka ketika di bandara, karena mungkin sudah cukup lelah, capek juga semalam kurang tidur, kurang istirahat, beliau sebenarnya bermaksud pergi untuk ke Banjarmasin, sudah pegang tiket itu untuk ke Banjarmasin. Tetapi ketika tiba-tiba ada announcer, ada panggilan di bandara itu.
Kepada para penumpang dengan Fly GA2 Destination Yogyakarta, silakan untuk segera memasuki boarding di gate F4, F5, contohnya seperti itu. Maka apa yang terjadi, kawan-kawan sekalian? Ustadz Salim spontan karena disebut nama tujuan Yogyakarta, beliau merasa terpanggil karena beliau orang Yogyakarta. Sampai dia menuju ke boarding, kemudian ditanya oleh yang menjaga, boleh lihat tiketnya Pak? Boleh. Oh, Bapak mau kemana? Saya mau ke Banjarmasin katanya. Nah ini Pak, ini buat ke Jogja. Oh, astagfirullah, beliau lari akhirnya ke gate yang lain begitu ya. Masya Allah. Ah, seperti itulah orang beriman, apapun kondisinya, ketika sekarang kita mendapatkan sidang isbat yang memutuskan barangkali untuk melaksanakan saum Ramadan, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, kita hormati ya. Tetapi demikian adanya, tetapi secara umum orang beriman itu akan merasa terpanggil karena itu identitas dia. Benarkah kita masih menjadi orang yang beriman? Benarkah masih ada sebiji sawi dalam diri kita sebagai orang yang beriman? Padahal itu salah satu yang akan membuat kita juga diselamatkan di akhirat kelak. Kalau seseorang ada di neraka, tapi dia masih punya sebesar biji sawi sekalipun keimanan, insya Allah pasti Allah akan jahit dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah kita masih punya keimanan itu? Ini harus menjadi perhatian bagi kita sekalian, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini juga menarik. Ini hadisnya, barang siapa hatinya berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, yang menarik, satisbillah kawan-kawan sekalian, kalau kita merasa belum merasakan kebahagiaan itu, begitu ya, wah ini alarm yang sangat keras bagi kita. Karena yakin orang yang beriman pasti menyambut Ramadan ini dengan bahagia. Betapa tidak. Pahala dilipat gandakan. Begitu ya. Amalan wajib dilipat gandakan. Amalan sunnah seperti amalan wajib. Bahkan tidurnya kita sendiri pun adalah ibadah. Karena setidaknya dengan tidur itu kita terhindar dari maksiat. Masya Allah luar biasa begitu. Tetapi kenapa kalau kita belum seperti itu? Nah ini ada analogi dari Imam Al-Ghazali. Kalau kita berupaya mengusir anjing sambil memangku tulang, gangguan akan terus datang jika hati masih menyimpan makanan setan. Mungkin ini senada dengan pertanyaan kenapa katanya di bulan Ramadan setan itu dibelenggu, tapi kenapa masih banyak setan berkeliaran begitu ya, yang tidak saum atau yang masih gibah atau yang apapun lah begitu ya perilakunya. Analogi ini presisi sekali. Jadi betapapun kita berusaha mengusir anjing, mengusir setan, tetapi kalau dalam diri kita itu masih ngancik, cek orang Sunda mah, masih berdiam, masih mendekam sifat-sifat Saitonia, baik itu iri, dengki, sombong, gitu. Maka ya anjing itu, setan itu akan selalu datang. Betapapun kita berusaha untuk mengusirnya. Nah, ini barangkali yang juga penting, betapa Ramadan ini benar-benar kita menjerit kepada Allah, menangis kepada Allah. Kita berupaya untuk betul-betul membersihkan hati kita dari sifat-sifat syaitonia. Agar mudah-mudahan selepas Ramadan, walaupun setannya sudah kembali, barangkali ketika hari pertama Idul Fitri itu, tetapi manakala dalam diri kita sudah bersih dari sifat-sifat syaitoniyah, maka setan akan kesulitan untuk menggoda kita. Tetapi jangankan nanti itu, bahkan di bulan Ramadan pun yang Allah dan Rasulnya jamin setan-setan itu dibelenggu, tapi dalam diri kita masih banyak sifat-sifat syaitoniyah, ya wajar kalau kita belum merasakan kebahagiaan menyambut Ramadan, juga barangkali belum merasakan kenikmatan dalam menjalankan ibadah-ibadah bulan Ramadan.
Marilah perbanyak istighfar untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat syaitoniah seperti ini. Jangan sampai terblokir. Nah, ini ada studi kasus yang menarik betapa saudara kita sebagai contoh di Jogokarian itu memikirkan tentang arti kebahagiaan bagi warganya ini. Jadi ceritanya ketika menjelang bulan Ramadan, ada jamaah masjid yang nampak murung begitu, tidak bahagia. Diajak ngobrol lah oleh DKM, oleh Ustadz Salim dan oleh Ustadz yang baru kemarin meninggal ya, Dewan Pembinanya itu. eh, Kenapa antum nampak tidak bahagia gitu mau Ramadan? Ya Ustadz, kalau biasanya setiap hari saya jualan dari pagi sampai siang. Nah, kalau di Ramadan ini praktis saya tidak bisa jualan ya Ustadz. Maka tertegun Ustadz itu dengan memikirkan nasib abang-abang ini begitu ya, penjual ini. Maka beliau DKM mengambil inisiatif. Masya Allah. Akhirnya beliau berinisiatif untuk bagaimana kalau kita bikinkan pasar sore menjelang berbuka. Beliau izin ke rumah-rumah yang berada di sekitaran Jogokarian itu. Kemudian beliau bikin pendaftaran membludak sampai 100 lebih gitu ya. Kemudian beliau datangkan sebelum dilangsungkan pasar itu, datangkan pelatihan-pelatihan ketika urusan jual beli didatangkan mungkin dari Dinas UMKM memberikan pengetahuan tentang seperti apa pengelolaan keuangan, jual beli dan sebagainya. Perihal halal haram mungkin diterangkan langsung oleh ustadznya. Kemudian perihal apa marketing dan sebagainya beliau hadirkan dari pakar-pakar untuk menjelaskan kepada tukang yang pendaftar pasar ini. Dan Masya Allah, dari tahun 2015 kalau tidak salah, ini sukses berlangsung sampai sekarang istiqomah dan wah luar biasa. Dan mungkin anak-anak muda juga pelaksananya ya. Sampai bikin marketing itu katanya bagi-bagikan kaos gitu bahwa hey, nanti akan ada pasar sore di Jogokarian begitu tukang beca, tukang ojek memakai kaos itu sehingga masyarakat Jogja pada umumnya tahu sehingga berbondong-bondong juga gitu untuk ngabuburit istilah kita di sana. Luar biasa. Nah, ini sesuatu yang real, yang nyata, yang bisa kita lakukan bagaimana kita membangun kebahagiaan di kalangan kaum muslimin dalam rangka menyambut Ramadan ini, memberi pertolongan kepada mereka yang barangkali masih belum bisa merasakannya. Nah, yang ketiga, kawan-kawan sekalian, kita juga harus memiliki keyakinan. Salah satu hukum yang paling kuat di dunia ini adalah hukum sebab akibat. Kita harus yakin begitu bahwa memang ibadah Ramadan ini adalah untuk kita, diwajibkan untuk kita, bahkan istimewanya adalah umat-umat sebelum kita juga melakukan sebenarnya saum ini dan itu semata untuk menjadikan kita orang yang terbaik di dunia ini, yakni orang yang bertakwa. Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini level tertinggi bagi insan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya kepastian ini gitu. Nah, ini ada cerita menarik ya tentang dahulu bagaimana puncak keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar tuh sampai sedemikian rupa begitu. Jadi Hajar ini pernah kan kita tahu harus ditinggal dengan seorang bayi yang masih merah, Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditinggal begitu di padang pasir yang tandus, Bakkah gitu ya, sebelum kita menyebutnya Mekah sekarang itu eh, nama daerahnya Bakkah gitu. Ditinggal di sana, tidak ada air, tidak ada pepohonan. Tentu wajar seorang istri sampai menanyakan, Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami seorang diri di sini di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Karena seorang laki-laki, katanya ibu-ibu, kalau sedang ruwet, sedang pusing, dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mampu untuk memberikan jawaban kepada istrinya. Sampai kurang lebih 3 kali Siti Hajar menanyakan pertanyaan serupa.
Tetapi karena Siti Hajar seorang istri Nabi yang cerdas, yang solehah, maka beliau istilahnya merubah pertanyaannya. Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Akhirnya Nabi Ibrahim bisa menjawab. Karena pertanyaannya lebih sederhana. Tinggal jawab iya atau tidak. Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini adalah perintah Allah. Maka perhatikan bagaimana perubahan 180 derajat kondisi keyakinan, kondisi hati Siti Hajar. Beliau menjawab, merespon, jika ini perintah Allah, maka sungguh dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Kawan-kawan sekalian, iman adalah keyakinan mutlak bahwa sistem Allah, puasa, saum ini pasti membawa kebaikan buat kita. Mungkin kita juga tadi sempat merasa heran ya. Kan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan untuk orang yang beriman, orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi kenapa Allah ketika memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, biasanya kalau memanggil orang kesayangan itu kan mungkin mau dikasih hadiah, dikasih kabar baik, dikasih berita penting, dikasih peluang begitu. Tetapi kenapa ini ya ayyuhalladzina amanu yang dikasihnya adalah kewajiban kutiba alaikumusiyam. Karena kawan-kawan sekalian kita harus meyakini bentuk kasih sayang kita bahkan sebagai seorang tua, orang tua terhadap anak-anaknya itu bukan saja hanya memberi hadiah, memberi fasilitas, memberi kabar baik dan sebagainya ketika memanggil dengan kesayangan kepada anak kita itu. Tetapi hatta kita memberikan aturan-aturan, larangan-larangan yang memang takut membahayakan dia gitu. Itu salah satu bentuk kasih sayang yang terbesar. Bahkan pepatah Cina sampai mengatakan orang yang berbicara terus terang kepadamu itu adalah orang yang betul-betul memperhatikanmu. Orang yang berbicara secara langsung kepadamu itu adalah orang yang betul-betul mencintaimu, memperhatikanmu. Bisa jadi kita kadangkala salah tangkap gitu. Padahal justru orang tua kita, sahabat kita kalau ngomongnya benar-benar to the point gitu, betul-betul memberikan nasihat karena mengkhawatirkan keadaanmu dibanding orang yang banyak basa-basi gitu padahal ya dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan urusanmu. Nah, inilah bagi kita bahwa kutiba alaikumus syiyam ini harus kita yakini ini sesuatu yang pasti banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Ini harus muncul dalam diri kita sekarang. Kita lanjutkan cerita tentang Siti Hajar dan ini memang sesuatu yang menarik bagi kita ya. Kita juga teringat bagaimana perjalanan akhirnya Siti Hajar setelah menerima gitu kemudian ditinggal maka beliau melakukan lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa selama kurang lebih 7 balikan. Itu usaha yang effort yang luar biasa. Sebenarnya kita kalau kalau orang normal mungkin cukup 2 balikan ketika melihat kondisi tidak ada orang yang bisa dimintai tolong, tidak ada apapun begitu. Mungkin kita sudah cukup menyerah ya sudah cukup saja begitu. Tetapi Siti Hajar tidak demikian. Beliau tetap bolak-balik karena memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan apa gitu. Mungkin kadangkala kita terlalu banyak menghitung, ah ini mah tidak akan menghasilkan, ah ini mah tidak akan berefek, tidak akan berdampak, percuma. Tapi Siti Hajar tidak seperti itu. Beliau lari ke Bukit Safa, balik lagi ke Bukit Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, bolak-balik seperti itu sampai 7 kali, yang sekarang jadi salah satu rukun ibadah umroh atau haji dengan sa'inya. Maka seperti itulah. Walaupun akhirnya ternyata rezeki itu keluarnya dari mana? Dari kaki Ismail. Ibu bapak guru TK tahu ya, Zumi 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 lagunya itu kumpul 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 gitu. Tetapi ternyata rezekinya malah turun di kaki Ismail. Masya Allah. Nah, Sadisbillah kawan-kawan sekalian, ini juga patut menjadi sebuah renungan bagi kita, begitu ya. Jangan apa-apa dihitung dengan matematika, karena matematika Allah tentu berbeda dengan matematika kita. eh kita kadangkala menganggap rezeki itu adalah dari gaji begitu.
Sehingga kita merasa khawatir, merasa takut kalau tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya gaji, begitu. Itu ya ukuran manusia wajar. Kita butuh kepastian, begitu ya, dan sebagainya, gitu. Padahal kawan-kawan sekalian, ini ada sebuah cerita. Ustadz Salim Afilah waktu itu juga sedang flight, terbang gitu ya. Kemudian beliau di kelas bisnis, kebetulan ada Rizky, difasilitasi. Kemudian duduk bersebelahan dengan seorang CEO, mungkin kalau tidak salah tahun 2018-an saat itu. Dengan seorang CEO BUMN yang kurang lebih gajinya itu 200 juta per bulan. Tetapi apa yang terjadi ketika disuguhi makanan, CEO ini ternyata tidak bisa menikmatinya karena dia tidak boleh makan gula terlalu banyak, bahkan garam juga. Gula takut diabetes, garam takut hipertensi, lemak juga kolesterol begitu ya. Sangat dibatasi dan tidak menikmati, hambar. Sampai digoda oleh Ustadz Salim gitu. Ustadz Salim, wah makan seenaknya, makan dengan nikmat, minum juga. Beliau hanya minum bisa air putih begitu. Padahal ditawarkan berbagai minuman rasa-rasa gitu di kelas bisnis itu. Tapi tidak bisa. Punya uang, ada uang, tapi tidak bisa menikmati. Apakah itu rezeki? Nah ini yang patut jadi renungan buat kita. Uangnya ada gitu, tetapi ternyata rizki, kenikmatan makan, minum itu bukan di uang. Ini real, bisa kita saksikan. Sebaliknya, sebenarnya rezeki itu bagi orang yang bertakwa bahkan ada jaminan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah Toha awal-awal kalau tidak salah ya. Jadi bagi orang yang bertakwa itu rizki itu tidak terduga min haitsu la yahtasib. Kesehatan, ketenangan, kenikmatan itu juga bagian rizki yang harus kita syukuri. Tidak terbatas angka di slip gaji. Apakah kita memperlakukan Allah hanya mengandalkan slip gaji yang kita akui sebagai rizki dari Allah? Seolah-olah Allah ini tidak maha kaya. Seolah-olah Allah ini bukan pemilik alam semesta. Apakah seperti itu? Naudzubillahi min dzalik. Jangan batasi rizki Allah dengan kalkulator matematika kita. Ini masih kelanjutan ya dari cerita Siti Hajar. Ini ada yang anomalinya begitu ya. Jadi ada seorang ustadz, guru ngaji. Masya Allah, beliau kemana-mana ngajar ngaji dengan BMW, bebek merah warnanya yang dulu itu ya. Suaranya yang eplek, 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 eplek begitu. Tapi dia istiqomah mengajarkan anak-anak di kampung-kampung gitu. Sampai suatu ketika di kampungnya ini berdiri sebuah perumahan elit, bahkan perumahan mewah boleh dibilang perumahan mewah baru begitu di sana. Kemudian di dibangunlah masjid di sana. Maka ketika musyawarah penduduk komplek tentu dengan penduduk setempat itu gitu ya siapa yang bisa untuk menjadi imam masjid tersebut, semua warga itu sepakat untuk mengangkat ustadz pengajar Iqra, pengajar ngaji ini untuk menempati posisi amanah sebagai imam masjid di komplek tersebut. Sepakat semuanya, tidak ada yang tidak sepakat. Dan serta-merta, Masya Allah gitu, beliau masih menjalankan tugas-tugas ngajinya keluar gitu ya, membimbing dan sebagainya. Maka warga ini berebut untuk meminjamkan mobilnya. Ustadz mau kemana? Oh saya mau ngajar ngaji bu di sana. Kenapa Ustadz masih pakai motor itu? Ini silahkan pakai mobil saya. Satu orang asalnya yang meminjamkan mobilnya. Kemudian hari berikutnya malah ketagihan si ibu ini. Ustadz, kapan lagi ngajar ngaji? Jangan lupa, ayo pakai mobil saya, nggak apa-apa. Dia cerita katanya nggak tahu enak aja rasanya kalau udah dipakai sama Ustadz tuh mobilnya jadi enak, jadi harum katanya jadi ya mungkin merasakan keberkahan mungkin begitu yang dirasakan. Sampai rebutan karena tetangganya yang lain, oh jangan ibu itu terus dong Pak Ustadz, pakai juga mobil saya, pakai juga mobil saya. Coba bayangkan.
Seorang ustadz yang tidak punya harta melimpah, motornya juga masih butut, tetapi dia setiap hari bisa gonta-ganti mobil paling bagus di kompleknya. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu, Bismillah kawan-kawan sekalian begitu ya, tentang keberkahan hidup yang harus kita yakini, yang berporos kepada keyakinan kita, kepada apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita, itu yang harus kita jadikan keyakinan. Ini tadi sudah dijelaskan ya tentang bahwasanya ini juga menjadi pelajaran yang sangat kuat bagi kita. Allah menghargai ikhtiar kita, sedangkan hasil adalah hak prerogatif Allah. Karenanya mari kita berfokus kepada input memperbaharui getaran hati kita yang bersumber dari keimanan kita. Kemudian kita juga berupaya untuk betul-betul melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus ingat, Allah menghargai keringat, ikhtiar kita, bukan sekedar hasil. Kita berpuasa adalah proses untuk menunjukkan kesungguhan. Hasil adalah hak prerogatif Allah. Lalu bagaimana barangkali sekarang kita bertanya, bagaimana usaha yang bisa kita lakukan? Nah ini, validasi prosesnya. Kita yakini bahwa kita ilmu itu sebelum amal. Kalau kita sudah merasa capek, sudah merasa berjuang melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan, tapi mengapa hasilnya belum sesuai, bisa jadi ilmu kita masih kurang. Mungkin kita melaksanakan rukun dan syaratnya, tetapi kita lupa terhadap pembatal puasa barangkali, atau setidaknya pembatal pahala. Begitu ya. Tentang hal-hal yang bukan hanya puasa dari lapar dan haus, tapi puasa dari seluruh indera kita, bahkan hati kita. Bersihkan hati yang buruk. Mata kita apakah sudah dijaga atau belum? Telinga kita sudah dijaga atau belum? Nalar kita, bersihkan akal kita, pikiran kita sudah dijaga atau belum? Perbanyaklah istighfar. Karena seluruh indera kita itu kadang berperilaku di luar kesadaran kita. Nah, kita harus memperbanyak istighfar. Begitu ya. Semangat tanpa ilmu adalah kerusakan. Pastikan mesin amal Anda berjalan sesuai manual syariat. Dulu Mus'ab bin Umair atau Mu'az bin Jabal, mohon maaf saya lupa, pernah menyampaikan bahwa orang yang tidak berilmu itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ibarat kita, ilmu itu ibarat penerang. Kalau kita hanya tahu kerja, 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 lari, 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 kemudian memasuki lorong yang gelap, sebagaimana dunia ini gitu ya, lorong yang gelap, kita tidak tahu takdir kita kemana, kita tidak tahu ada orang jahat di mana, maka kita butuh penerang dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka kita akan sering terjatuh, sering gagal, sering rusak. Tapi kalau ada penerang, meskipun kita lari, kita insya Allah lebih aman. Itu mungkin analoginya. Kemudian setelah ini maka kita mengetahui sekarang inilah sistem Ramadan yang sudah terkalibrasi seluruhnya. Inputnya adalah keimanan kita. Apakah kita merasa terpanggil, responsif? Yang ketika Allah sudah memanggil di hari pertama, bahkan jauh-jauh hari, ya ayyuhalladzina amanu, kita sudah mempersiapkan diri. Siap ya Allah, kita akan menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga menjalani Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan apapun kondisi kita sekarang. Apakah kita tidak punya untuk munggahan? Apakah kita masih memikirkan THR? Jangan. Lebaran itu sudah di luar Ramadan, itu sudah satu Syawal. Jangan fokus ke sana, fokus di Ramadannya. Gitu ya. Bahagia hati yang bersih. Kemudian yakin. Yakin saja bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kita bersungguh-sungguh akan menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kita yakin juga Allah akan menyediakan seluruh sarana yang kita butuhkan agar Ramadan kita berlangsung sebaik-baiknya. Kemudian kita berupaya untuk beramal dengan ilmu.
kemudian ikhtiar maksimal sebagaimana Siti Hajar, bolak-balik di Safa dan Marwa. Kalau dua hal ini sudah kita lakukan, tugas kita sudah selesai. Kita serahkan, tawakal, berdoa, husnuzon billah kepada Allah bahwa mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau setiap individu kita berpikir seperti ini, Masya Allah, Masya Allah, kami yakin insya Allah diri kita akan lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi, dan Indonesia juga akan lebih baik lagi insya Allah. Ramadan adalah mesin canggih dengan fitur penghapusan dosa dan pelipat gandaan pahala. Namun mesin ini bergantung pada operatornya, yakni kita. Siapkan hati, input, dan ilmu proses Anda sekarang. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang hatinya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Mari bergembira, mari bersiap, mari beramal dengan sebaik-baiknya. Kita bertemu kembali insya Allah di esok hari. Mohon maaf atas segala kekhilafan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah tentu dari kelemahan ilmu kami. Jangan sungkan di kolom komentar, bisa diperbaiki jika ada kekeliruan. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, segera gabung di grup WhatsApp Rumah Terang. Insya Allah kita akan menjalani Ramadan ini bersama-sama. Anda akan mendapatkan rekaman ini di YouTube, akan kami umumkan nanti. Juga bisa mendapatkan materinya yang tadi kami tampilkan. Aku lu qouli haza wa astagfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.